Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Abto dari kelas A S1 2016. Pada PPT ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa obat dari piroxicam. Yang pertama, ada manfaat dan keunggulan. Piroxicam adalah obat untuk mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan sendi akibat rheumatoid arthritis. Piroxicam termasuk ke dalam golongan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID. Piroxicam juga sering digunakan untuk mengobati encok dan asam urat. Piroxicam mempunyai aktivitas analgesik, antirematik, dan anti radang yang kurang lebih sama dengan indomethacin. Dengan masa kerja yang cukup panjang, piroxicam diserap dengan baik dalam saluran cerna. Sebesar 99% obat tereaksi oleh protein plasma. Pada gambar ini dapat kita lihat bentuk dari rumus struktur piroxicam. Untuk melakukan sintesis, maka kita memerlukan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah diskoneksi. Diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imajiner pemecahan molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa starting material menjadi suatu produk senyawa yang baru, maka proses diskoneksi dapat dilakukan beberapa tahap hingga mendapatkan senyawa yang diinginkan. Pada gambar ini, pada struktur dari piroxicam ini dapat kita lihat proses dari diskoneksi, di mana garis merah menandakan di mana letak struktur tersebut didiskoneksi. Hal ini dikarenakan pada struktur ini memiliki struktur atom nitrat C-karbonil, di mana jika dipisahkan maka kedua ini akan lebih reaktif. Kemudian ada retrosintesis. Analisis retrosintesis atau retrosintesis adalah teknik untuk menyelesaikan masalah dalam perencanaan sintesis terutama yang disajikan oleh struktur kompleks. Dalam pendekatan ini, sintesis direncanakan mundur melalui produk yang relatif kompleks hingga bahan awal yang lebih mudah tersedia. Nah, pada gambar ini, setelah dilakukan diskoneksi dapat menghasilkan dua senyawa yang berbeda, yaitu dinamakan sinton positif dan sinton negatif. Kedua sinton ini bersifat lebih reaktif. Sinton itu merupakan fragmen ideal yang dapat atau tidak dapat terlibat dalam reaksi, tetapi yang membantu untuk menentukan reagen-reagen yang sesuai untuk digunakan. Reagen inilah yang disebut sebagai material utama atau pemula, yaitu senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Pada gambar ini dapat kita lihat dari sinton positif ini telah mengalami reaksi yang disebut dengan reaksi oksidasi, di mana atom H pada struktur yang sebelumnya itu melepaskan atom hidrogen, sehingga terjadi reaksi yang dapat bereaksi dengan senyawa lain. Di sini senyawa ini akan kita reaksikan dengan natrium metoksida. Kenapa kita memilih metoksida? Karena senyawa ini yang pertama mudah didapatkan, dan jika kita mereaksikan dengan sinton positif yang telah mengalami proses oksidasi, maka dia akan menghasilkan senyawa starting material yang disebut dengan nama IUPAC metil 34 dihidro 2 metil 4 okso 2H 12 benzotiazin 11 dioksida 3 karboksilat. Nah, pada starting material sebelumnya juga di sini terdapat reaksi untuk pengganti
reagen itu ada kita sebut dengan anion enolat, sehingga di mana sinton ini dapat bereaksi menjadi starting material yang jika direaksikan dengan senyawa lain akan menghasilkan senyawa sintesis yang kita inginkan karena dia lebih reaktif. Nah, sinton negatif ini yang sebelumnya kita retrosintesis atau diskoneksi itu kita reaksikan dengan menggunakan HCl. Ini adalah reaksi asam basah dengan menghasilkan senyawa starting material disebut 2-aminopirina. Nah, starting material yang sebelumnya ini karena memiliki gugus OMe, dia akan bereaksi dengan starting material dari 2-aminopyridina. Ini akan disebut dengan reaksi adisil asil nukleofilik. Nah, kedua reaksi ini akan menghasilkan senyawa piroksikam. Untuk metode dan cara kerja, yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian kita menyiapkan starting material yang telah kita dapatkan tadi, baik yang dari positif maupun dari yang negatif. Kemudian kedua starting material itu kita reaksikan sehingga kita mendapatkan hasil sintesis yang kemudian akan kita lakukan pemurnian. Metode pemurnian dari piroksikam yaitu yang pertama itu kita melakukan penentuan titik didih. Untuk metode ini dilakukan dengan melihat massa molekul relatif dan melihat panjang rantai molekul atau isomer. Semakin besar massa molekul relatif, semakin tinggi titik didih piroksikam, dan juga semakin panjang molekul maka akan semakin tinggi juga titik didihnya. Kemudian kita akan melakukan kromatografi lapis tipis. Setelah ditentukan titik didih dari piroksikam, kemudian dilakukan pemurnian dengan menggunakan KLT. Ini dilakukan dengan menambahkan beberapa pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang berbeda, bertujuan untuk memisahkan senyawa dalam sampel yang memiliki sifat yang berbeda juga, yang kemudian akan dipanaskan. Nah, setelah kita panaskan, maka senyawa-senyawa tersebut akan mulai mendidih dan akan mulai terpisah berdasarkan perbedaan titik didih. Maka senyawa yang telah terpisah akan menghasilkan senyawa piroksikam yang murni. Untuk proses identifikasi hasil sintesis ada menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, spektrofotometer ultraviolet. Piroksikam dapat dianalisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisa kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode spektrofotometri. Di sini kita menggunakan ultraviolet visible. Melakukan identifikasi piroksikam menggunakan spektrofotometri ultraviolet dapat panjang gelombang piroksikam yaitu 325 nanometer. Kemudian kita menggunakan spektrofotometer inframerah. Spektrofotometer inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berbeda pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat 1. Pada gambar ini dapat kita lihat hasil dari spektrofotometer inframerah dari piroksikam. Kemudian ada spektrofotometer HNMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Merupakan salah satu metode analisis yang paling mudah digunakan pada kimia modern. NMR digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru, kemudian dari komponen dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen
dalam larutan yang dapat mengalami reaksi kimia. Meskipun banyak jenis nuklei yang berada akan menghasilkan spektrum nuklei hidrogen. Secara histori, salah satu yang paling sering diamati, spektroskopi NMR khususnya digunakan pada studi molekul organik karena biasanya membentuk atom hidrogen dengan jumlah yang sangat besar. Kita dapat melihat spektrum dari hasil HNMR piroxicam pada gambar di bawah ini. Sekian penjelasan saya mengenai sintesis senyawa obat dari piroxicam. Jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.